Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Human Interaction Computer atau yang disingkat dengan HCI. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil proyek kami. Nah, di sini adalah tim yang membuat proyek ini, di mana di sini ada Nur Hikmah dengan NIM 60200118056. Ya, saya sendiri yang akan menjadi moderator juga nantinya. Kemudian di samping saya ada Muhammad Syafi'i Qurani. Saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Ya, saya Muhammad Syafi'i Qurani dengan NIM 602118064. Kemudian di samping saya. Ya, saya Sri Hasruninengsi dengan NIM 602118086. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah. Di sini nama proyek yang kami angkat atau kami beri judul yaitu Farmasi Care. Nah, di presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang Understand the User, Problem and Solution yang akan dibawakan oleh Sri Hasruninengsi, kemudian User Journey and User Flow, Seatmap yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, untuk Wireframe dan Mockup akan dijelaskan oleh Muhammad Syafi'i Qurani. Untuk itu, saya persilahkan kepada Sri Hasruninengsi untuk menjelaskan tentang user persona dan problem and solution. Dengan ini saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang understand the user. Sebelumnya, kami melakukan wawancara dengan 3 narasumber. Yang pertama, Siti Khadijah adalah seorang asisten apoteker yang memiliki challenge terkadang lupa nama obat dan harganya. Berbeda dengan realita ketika di bangku kuliah yang dipelajari. Goalsnya yaitu ingin mengupgrade kembali ilmu yang ada pada saat kuliah. Nah, yang kedua ada Ade Eristiade. Adalah seorang mahasiswa pas jurusan farmasi yang memiliki harus adapun goalsnya yaitu berinteraksi pasien. Yang ketiga Ahmad Akmil Apriandi adalah seorang mahasiswa sarjana jurusan farmasi yang memiliki challenge sulit untuk menemukan buku tentang farmasi. Goalsnya yaitu dapat melayani masyarakat, dapat menemukan buku farmasi dalam bentuk soft file. Selanjutnya, problem dan solusi. Di sini kami menemukan problemnya yaitu kadang sulit solusinya dengan membuat sebuah aplikasi mengenai informasi nama prosedur serta harganya. Kemudian ada buku farmasi dan artikel yang berkaitan tentang farmasi. Supporting datanya yaitu standar pelayanan ke farmasi. Apoteker dituntut untuk memiliki keterampilan dan perilaku. Langsung dengan pasien sumbernya ya online.com. Lanjut kepada moderator. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang user journey and user flow. Ya, next. Ya, user journey. Di sini pertama user mengambil HP, lalu membuka aplikasi, lalu akan memilih jenis obat dan melakukan transaksi pembayaran dan kemudian menunggu obat tiba di tempat tujuannya. Nah, untuk user flow-nya yaitu user membuka aplikasi, kemudian user melihat produk obat yang ada dengan scrolling atau dengan pencarian. Kemudian user melihat fungsi dan manfaat dari obat dan akan ada buku farmasi. Kemudian user menambahkan ke keranjang obat yang dipilih. Kemudian user akan mengisi data seperti nomor telepon, alamat, dan lainnya. Kemudian melakukan metode pembayaran. Kemudian akan ada proses verifikasi. Nah, apabila proses verifikasi ini berhasil, maka akan selesai. Namun apabila proses verifikasinya gagal, maka akan kembali ke user memilih metode pembayaran. Nah, kemudian Seatmap. Nah, di sini Seatmap ada home, di mana home ini terbagi atas 3. Ada profil, obat, dan info farmasi.
Nah, di profil ini ada informasi dasar, di mana berisi tentang nama dan jenis kelamin. Kemudian informasi kontak, ada email dan nomor telepon. Nah, di obat ini ada jenis-jenis obat. Kemudian akan ada fungsi, cara pakai, efek samping, golongan, dan harga. Dan user bisa juga membeli dengan cara login atau mengisi data, kemudian melakukan proses verifikasi. Kemudian info farmasi akan ada artikel dan buku farmasi. Dan untuk webframe saya persilahkan kepada Muhammad Syafi'i Qurani untuk menjelaskan tentang webframe dan mockup. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, selanjutnya yakni webframe. Webframe di sini, adapun webframe dari aplikasi kami di sini, kami menggunakan dua fitur, di mana ada obat dan buku. Di obat, jika kita mengklik obat, maka akan tampil tampilan seperti yang ditunjuk di arah panah. Kemudian, jika kita mengklik buku, maka akan tampil tampilan buku, beberapa jenis buku. Kemudian, jika kita mengklik salah satu, sesuai dengan arah panah, salah satu jenis obat, maka akan tampil penjelasan dari obat tersebut, kegunaan dan lainnya. Kemudian, jika kita mengklik salah satu jenis buku, misal kita ingin melihatnya, maka akan tampil sebagai berikut mengenai isi dari buku tersebut dan judulnya. Kemudian, jika kita ingin membeli, maka akan tampil verifikasi, ataupun akan tampil mengenai tentang melengkapi data terlebih dahulu, terus verifikasi. Kemudian selanjutnya ada mockup. Di mockup ini, kami akan menjelaskan mengenai kaidah-kaidah yang kami gunakan. Pertama yaitu kaidah mengenai menu. Struktur menu yang kami gunakan di sini adalah hierarki atau sekuensial. Yang mana jika kita mengklik salah satu menu ataupun jika kita mengklik salah satu menu, maka akan tampil menu yang baru ataupun tampilan baru. Kemudian di Windows sendiri terbagi dari beberapa. Yang pertama yaitu nama dan judul dari aplikasi. Di sini adalah Farmasi Care. Kemudian di bar di sini kami menggunakan bar yang berada di bawah, yang mana di dalamnya berisi button navigation yang akan mengarahkan kita baik ke profil, home ataupun riwayat. Kemudian ada di atas sini di bagian buku ada navbar bar yang berada di atas, yang mana berisikan icon mengenai akan tampil action, yang ada action kembali dan action pencarian. Kemudian di sini kami menggunakan margin 16, kiri 16 px dan di kanan juga 16 px sehingga tampilannya seimbang. Dan margin antara yang lainnya ataupun space antara farmasi ataupun icon gambar lainnya kami menggunakan kelipatan 4. Kemudian negatif space yang ada di penjelasan mengenai terkait obat kami menggunakan atau space-nya 1 px. Kemudian internationalization di sini kami tidak terlalu memperhatikan karena mengenai bahasa dan warna, sebab bahasa yang kami gunakan adalah bahasa yang ada di bahasa Indonesia dan warnanya psikologi warna yang ada di Indonesia. Tetapi dari bentuk ataupun kompleksibilitasnya, seseorang jika menggunakannya maka akan lebih mudah karena akan lebih mengerti dengan tampilan-tampilan sebagai berikut. Kemudian ada icon dan warna. Di warna, psikologi warna yang kami ambil di sini ialah warna desain yang kami ambil ialah hijau, di mana yang berarti keseimbangan ataupun kedamaian yang dapat membuat seseorang menurunkan stresnya ketika dia ingin memesan obat ataupun membaca sebuah buku. Tetapi efeknya yakni dapat memberikan efek kebosanan. Kemudian icon yang kami gunakan ya icon solid yang berukuran 24x24 px. Sekian dari saya persilahkan kepada moderator. Ya, baiklah, itulah tadi
hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 dengan tema atau judul yang kami angkat yaitu Farmasi Care. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.